Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hadan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Tidak lupa pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini kita masih dilimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan, wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya saya bersyukur kepada para perantara agama mulai dari Nabi besar baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan oleh para sahabatnya, para alim ulama dan para tabi'in, tabi'ahum atas perjuangan mereka semua. Kita syukuri dan kita doakan alhamdulillahi jazahumullahu khair. Ketiga kalinya saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Didin Hikmah Perkasa selaku dosen pendidikan agama Islam Universitas Mercu Buana. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Gifari. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Kelas Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang akhlak pribadi Muslim. Akhlak merupakan wujud budi pekerti yang melekat dan menjadi suatu kebiasaan seseorang dalam menyikapi suatu hal tanpa perlu berpikir. Menurut Islam, macam akhlak ada dua, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Adapun definisinya sebagai berikut. Akhlakul karimah atau disebut dengan akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik merupakan suatu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat Islam. Kita sebagai umat Islam supaya selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun macam akhlak tersebut diantaranya satu, rukun. Rukun adalah sifat atau tabiat orang yang beriman yang tidak mempunyai unek-unek, persangka buruk, dengki, iri hati kepada sesamanya, saling mengasihi, saling bantu-membantu dalam kebaikan, tolong-menolong, kuat memperkuat, saling mendoakan yang baik, dan bersikap ramah terhadap sesama. Firman Allah dalam Al-Quran, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Al-ayah surah Ali Imran ayat 103. Dan ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ketika itu kalian saling bermusuhan. Kemudian Allah menyatukan hati kalian sehingga kalian bersaudara sebab nikmatnya Allah. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Anfal ayat 46. Dan taatlah kalian kepada Allah dan utusannya, dan janganlah kalian berselisih atau tidak rukun, maka kalian menjadi gentar atau takut dan hilanglah kekuatan kalian, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa kekuatan orang iman itu berada pada kerukunannya. Sehingga ketika kerukunan itu telah hilang di antara golongan orang-orang Islam, maka hilanglah kekuatannya. Maka dari itu ya kita sebagai orang Islam supaya saling rukun, jangan sampai berselisih. Kemudian kompak. Kompak adalah bersama-sama melakukan kegiatan ibadah dengan giat, senang, seias kata. Lazimnya, kompak akan berhasil diwujudkan bila didukung dengan kerukunan terlebih dahulu. Karena dalam suasana tidak rukun, sulit kiranya dilakukan kegiatan bersama. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Surah As-Saff ayat 4. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan berbaris bagaikan bangunan yang tersusun kokoh. Dalam hadis ini kita simpulkan bahwa
Allah itu senang terhadap orang-orang yang kompak berjuang di jalannya Allah. Sebagaimana bangunan yang tersusun kokoh. Ada tembok, ada atapnya, ada ubinnya, ada pondasinya yang saling kuat memperkuat ya, sesuai dengan apa? Tugasnya masing-masing. Sehubung dengan kemampuan seseorang tidak sama, ya, kita gambarkan ada yang menjadi atap, ya, ada yang menjadi dinding, ada yang menjadi ubin. Sehubung dengan kemampuan seseorang tidak sama, maka diperlukan praktek kekompakan guna membangun solidaritas atau kesetiakawanan terhadap sesama. Seperti kalau ada yang sakit ya sama-sama dibesuk, kalau ada yang meninggal ya sama-sama dilayat. Semua itu merupakan kegiatan yang menunjukkan kekompakan. Ya, sehingga ya terbangunlah bangunan yang kokoh, yang kuat karena saling melengkapi. Kemudian kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik adalah sikap orang yang beriman yang saling peduli, saling mendukung, saling melancarkan, tidak jegal menjegal, tidak jatuh menjatuhkan, tidak rugi merugikan, dan tidak saling memfitnah. Kerjasama yang baik juga mengandung arti dalam hal kebaikan yang sama-sama dikerjakan dengan baik untuk mendapatkan kebaikan bersama. Allah berfirman, wa ta'anu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Al-ayat surah Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong kalian atas dosa dan permusuhan. Demikian pula kerjasama yang baik bukan sekedar yang penting sama-sama kerja, akan tetapi ada pembagian tugas yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Sebagaimana bangunan tersebut yang tadi dijelaskan, tidak memberi tugas kepada yang bukan ahlinya, sehingga diharapkan mendapat hasil yang optimal. Ini merupakan hikmah. Saya akan menunjukkan video yang menunjukkan hikmah dari rukun, kompak, dan kerjasama yang baik. Mari kita saksikan bersama. Ya, demikian video yang menunjukkan hikmah dari praktek kerukunan, kekompakan, dan kerjasama yang baik. Lanjut, jujur. Jujur adalah sikap orang iman yang apabila berkata benar, tidak berdusta, tidak menipu. Jujur adalah satu sifat kenabian. Salah satu sifat kenabian di samping amanah, tablik, dan fatonah. Berbahagialah orang yang dikaruniai watak jujur, karena hidupnya akan tentram dan damai, karena sikapnya yang polos, tidak dibuat-buat, tidak ada kepalsuan, tidak ada dusta, tidak menipu, sehingga tidak ada beban karena khawatir terbongkarnya sesuatu yang disembunyikan di dalam dirinya. Sesungguhnya, ketika seseorang tidak jujur,
sebenarnya dia telah menciptakan perang dalam hati nuraninya sendiri. Perhatikan hadis di bawah ini. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tumakninah wa innal kadhiba riba. Artinya, tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menipu akan menggelisahkan jiwa. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian amanah. Amanah adalah sikap pribadi orang iman yang artinya bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan. Selalu menyampaikan hak kepada yang berhak menerimanya dan tidak berkhianat. Amanah juga merupakan sifat kenabian. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi telah mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Al-ayah surah An-Nisa ayat 58. Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanat-amanat kepada ahlinya dan yang berhak menerimanya. Jadi ya, ketika kita diberi amanat, ya kita supaya menyampaikan amanat tersebut kepada orang yang berhak menerima amanat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surah Al-Anfal ayat 27. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. Kemudian mujhidul muzhid. Seseorang dapat dikatakan hidupnya mujhid, dapat dikatakan hidupnya mujhid apabila dalam kehidupan sehari-harinya bekerjanya giat, semangat, dan cukup sesuai dengan jenis kerja tersebut. Seseorang yang dikatakan muzhid apabila kehidupan seharinya mengatur penghasilan dengan cukup hemat, tidak boros, dan dapat mengukur kemauan dengan kemampuannya. Ada dua cara yang lazim bagi seseorang agar terpenuhi kebutuhannya, yaitu menambah penghasilan atau mengurangi pengeluaran. Bila keduanya dilakukan bersama sekaligus, maka artinya ia sedang praktek mujhid. Sabda Rasulullah SAW, "Qad aflahal muzhidul mujhid." Sungguh beruntung orang yang tirakat atau hidup hemat dan mempersungguh atau bekerja dengan giat. Istilah Jawanya, rojo mempang tirakat banter. Itu merupakan salah satu akhlaknya orang iman. Kemudian selain akhlakul karimah, terdapat akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela merupakan salah satu tindakan buruk, tindakan yang harus dihindari setiap manusia. Seperti sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, gibah, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang Islam ya sudah semestinya menghindari akhlakul mazmumah dan supaya memperbanyak akhlakul karimah. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Banyak kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.